Halo semuanya, perkenalkan, saya Ayrin Aprilatis dengan NIM G0025126. Saya dari kelompok B7. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai situs fasialis. Situs fasialis merupakan salah satu bagian penting dari tubuh manusia karena menjadi pusat dari ekspresi, komunikasi, dan identitas seseorang. Selain berperan dalam fungsi-fungsi fisiologi seperti berbicara, makan, dan mengunyah, wajah juga memegang peranan emosional yang besar. Bagaimana kita tersenyum, marah, atau terkejut, semuanya dikendalikan oleh otot-otot wajah. Area wajah kita terdiri dari sekumpulan otot yang sangat unik yang kita sebut muskuli facialis. Berbeda dengan otot tubuh lainnya, sebagian besar otot wajah ini tidak melekat pada tulang, melainkan berinsersi langsung pada kulit. Karena itulah ketika otot-otot ini berkontraksi, kulit di atasnya itu ikut bergerak dan membentuk ekspresi wajah. Secara umum, otot-otot wajah terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu kelompok orbitalis yang berada di sekitar mata, lalu nasalis yang di sekitar hidung, lalu ada kelompok oralis yang ada di sekitar mulut, dan otot lain seperti platisma yang memanjang hingga ke leher. Contoh yang paling mudah dikenali adalah otot orbicularis oculi yang berfungsi menutup mata dan serta zygomatikus major yang menarik sudut mulut ke atas saat kita tersenyum. Semua otot wajah ini berperan penting dalam menampilkan berbagai ekspresi emosional seperti tersenyum, marah, sedih, maupun terkejut. Masuk ke kelompok orbitalis. Jadi, orbitalis ini otot-otot yang terletak di sekitar mata. Otot utama di kelompok ini adalah orbicularis oculi yang berfungsi menutup mata. Otot ini memiliki dua bagian penting, yaitu bagian palpebral yang menutup mata secara lembut seperti saat kita berkedip. Lalu ada bagian orbital yang menutup mata dengan kuat seperti ketika kita mengerutkan dahi. Selain itu terdapat juga corrugator supercili, otot kecil yang terletak di antara alis dan menyebabkan munculnya kerutan vertikal di dahi saat kita cemberut atau marah. Jadi, otot-otot kelompok ini bukan hanya untuk melindungi bola mata, tetapi juga berperan penting dalam ekspresi wajah yang berkaitan dengan emosional. Selanjutnya, kita masuk ke kelompok nasalis. Kelompok nasalis ini otot-otot yang berada di sekitar hidung. Otot nasalis memiliki dua bagian, yaitu pars transversa dan pars alaris, yang berfungsi mengembangkan atau mempersempit lubang hidung. Kemudian ada procerus, yaitu otot kecil yang terletak di antara kedua alis dan di atas batang hidung. Otot ini berperan dalam menimbulkan lipatan di pangkal hidung saat kita mengernyit. Lalu ada juga depresor septinasi yang menarik septum atau hidung ke bawah. Meskipun kecil, otot-otot kelompok nasalis ini membantu kita dalam menampilkan ekspresi seperti jijik, mencium, atau mengurutkan hidung. Berikutnya ada kelompok oralis. Ya, kelompok ini adalah yang paling kompleks dan paling berperan dalam ekspresi wajah. Karena otot-otot di sini itu terlibat dalam berbicara, makan, meniup, dan menunjukkan emosi. Otot utama di kelompok ini adalah orbicularis oris yang mengelilingi mulut, yaitu fungsinya untuk menutup bibir, mengerucutkan bibir seperti saat tersiul, dan juga menahan makanan dalam mulut saat kita mengunyah. Di bagian pipi terdapat bucinator, otot yang menekan pipi ke arah gigi. Bucinator berperan penting dalam proses mengunyah dan meniup makanan seperti saat meniup alat musik. Selain itu, ada juga otot zygomatikus major yang menarik sudut mulut ke atas saat tersenyum. Sementara depresor anguli oris itu untuk menariknya ke bawah saat kita menunjukkan ekspresi sedih. Kombinasi dari berbagai otot inilah yang memungkinkan wajah kita untuk ekspresi yang sangat beragam dan dinamis. Selanjutnya kita masuk pada neovaskularisasi pada wajah. Yang pertama itu ada vaskularisasi arteri. Jadi vaskularisasi wajah utama berasal dari arteri facialis yang merupakan cabang dari arteri karotis eksterna. Selain itu terdapat beberapa arteri tambahan dari sistem karotis interna dan eksterna yang berperan dalam suplai darah ke berbagai daerah wajah. Cabang-cabang penting dari arteri facialis antara lain ada labialis superior itu untuk menyuplai bibir ke atas, lalu labialis inferior untuk menyuplai bibir bawah, lalu angularis itu cabang terminal arteri facial yang berjalan ke sudut medial mata, lalu beranastomosis dengan arteri dorsalis nasalis dari arteri ophthalmic carotis interna. Lalu selanjutnya ada lateralis nasi itu ke sisi hidung. Selain itu, ada juga arteri transversa faciae, itu cabang dari arteri temporalis superficialis. Lalu ada arteri infraorbitalis, cabang dari arteri maxillaris. Lalu kemudian ada arteri mentalis, cabang dari arteri alveolaris inferior dari arteri maxillaris. Banyak arteri wajah memiliki anastomosis antara cabang sistem karotis eksternal dan internal, misalnya itu di sekitar sudut mata. Hal ini penting karena dapat menjadi jalur penyebaran infeksi dari wajah ke intrakranial.
Lalu selanjutnya ada vaskularisasi vena. Jadi vena wajah utama ada itu vena facialis yang berjalan sejajar dengan arteri facialis. Vena ini mengalirkan darah ke vena jugularis interna melalui vena facialis communis, tetapi juga berkomunikasi dengan sistem vena intrakranial. Vena pentingnya yang lainnya itu ada vena angularis di sudut mata berhubungan dengan vena ophthalmica superior yang bermuara ke sinus cavernosus di dalam tengkorak. Hubungan ini disebut danger triangle of the face, segitiga berbahaya wajah, yaitu area hidung dan sudut mulut. Infeksi di sini, misalnya jerawat atau bisul, dapat menyebar ke otak melalui hubungan vena tanpa katup. Selanjutnya, eh, ada nervus trigeminus. Jadi, saraf trigeminus ini adalah saraf kranialis kelima yang berfungsi untuk sensorik utama wajah dan sebagian motorik untuk otot kunyah. Saraf ini memiliki 3 cabang besar. Ada nervus ophthalmicus, lalu ada nervus maxillaris. Lalu selanjutnya itu ada nervus mandibularis. Sekian dari saya. Terima kasih.